Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Akromi, mahasiswa PPG Daljab 2021 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Saya akan praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Khas Komplek yang tercinta, tepatnya di kelas 11 keagamaan. Materi pembelajaran tentang peradilan Islam. Pertemuan yang kedua menjelaskan tentang identifikasi hakim dan saksi. Mudah-mudahan pembelajaran praktek kali ini lancar, sukses, inovatif, kreatif, dan juga bisa menyenangkan. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semua? Sehat. Baik semua? Baik. Ini ada yang capek nih? Ya. Coba Bapak akan memberikan refreshing ya, sebuah speaking kepada kalian. Kayaknya sudah hebat-hebat. Coba kamu bisa nggak? Oke, supaya semangat kembali. Belajarnya fokus kembali, semua kembali. Ayo, oke. Ayo, gimana kalau kita speakingnya berdiri ya? Ya, aku bakal nganterin speakingnya, yaitu nanti kita mainnya pakai tepung. Yang pertama pagi, siang, sore, sama malam. Kalau pagi itu 1, siang 2, sorenya 3, 1, 2, 3. Kalau malam nggak ada. Ya, coba dites, paham semua kan? Dites ya. 1, 2, 3, pagi, siang, sore, malam. Sore, siang, pagi, malam. Lagi, saya jadi nggak fokus. Lagi, apa? Satu lagi. Siang, malam, Satu lagi. pagi, siang, malam. Oke, udah. Terima kasih. Ayo sudah fokus semua ya, sudah. Memang capek ya, kalian belajar dari pagi sampai pagi lagi kan, pagi untuk ngaji, siang di sekolah, malamnya untuk musyawarah. Sebelum belajar, silakan ketua kelas dipimpin dulu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa ini semuanya kalian diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia wal akhirah. Amin. Amin. Sebelum lanjut, ya silakan Bapak beri waktu kalian masuk ke lab untuk presensi kehadiran kalian. Kalian buka akunnya, simak masing-masing. Di situ nanti ada materi pelajaran yang hari ini akan disampaikan. Kemudian juga nanti ada tujuan pembelajaran, ada materi ajarnya. Nanti setelah itu ada video untuk kalian amati. Kemudian juga nanti ada gambar yang perlu kalian amati. Kalian baca lagi. Kemudian kalian mengomentari. Silakan dikomentari dengan baik. Yang komentarnya banyak ya akan Bapak berikan nilai besar. Yang komentarnya hanya secuil sedikit ya berarti nilainya juga secuil. Oke?
sebelum Bapak melanjutkan materi, ya, kalian harus bisa mengetahui langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Pertama, ada indikator pencapaian kompetensi untuk menunjukkan perilaku tentang hakim dan saksi dalam badan Islam. Berarti apa? Ya, adil, bijaksana, disiplin, tepat waktu, itu adalah pencapaian yang harus dimiliki pada diri kalian. Kemudian juga yang kedua, tujuannya adalah menyebarluaskan nilai-nilai yang baik, sikap yang baik yang dimiliki oleh seorang hakim dan saksi. Disiplin, tanggung jawab, baik, lagi berbudi yang baik, tegas, jujur, amanah. Yang ketiga, berakhlak mulia sebagai implementasi. Implementasi apa? Dari pengetahuan kalian mengenai hakim dan saksi. Jadi bisa dipraktekkan nanti kalian, baik itu di kamar, di asrama, ya, di pondok. Bagaimana eksistensi kalian menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim, memutus sesuatu perkara ketika terjadi persengketaan di kamar, sesuatu antara kamu dengan kamu, ya, dengan kalian ada saling tidak terima, maka peran kalian perlu nanti di situ tujuannya. Yang terakhir adalah tujuannya menjadi teladan, karena keteladanan dari seorang hakim itu sangat mahal sekali. Profesi hakim itu sangat mahal. Oleh karena itu, karena teladan inilah, maka perlu kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau contohkan dalam kehidupan sehari-hari kalian memiliki sikap seorang hakim dan juga seorang saksi. Sebelum lanjut ke materi sebelumnya, Bapak mau nanya nih, kira-kira materi sebelumnya itu kalian masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Apa? Coba materi sebelumnya. Peradilan Islam. Siapa yang bisa menjelaskan peradilan Islam? Oh iya, silakan kamu. Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qada'un yang diambil dari kata qada yaqdi yang memiliki arti memutuskan dan menetapkan. Adapun secara terminologi, menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Ya. Masih ada yang bisa menambah lagi? Ya, silakan. Saya ingin menambahkan pembahasan yang kemarin. Fungsi peradilan itu ada 4. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Dan yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Oke. Sudah bisa menjelaskan materi sebelumnya, itu berarti sudah hebat-hebatnya. Kemarin nilainya berapa? Tes nilainya berapa? 100. Oke. Coba tambah ya, berarti peradilan itu adalah dari bahasanya qada, keputusan, apalagi penetapan, apalagi penyelesaian, semuanya adalah dalam ranah peradilan. Kemudian juga nanti fungsi peradilan yang ada apa tadi? Ketertiban, keadilan, melindungi, kemudian juga amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah materi sebelumnya. Bagus. Materi yang sekarang berarti adalah Hakim dan saksi. Hakim dan saksi. Materi hakim dan saksi sudah kalian baca di simak? Kemudian tujuannya sudah ada di situ? Ada videonya? Ada gambarnya? Sudah komentar? Jadi Bapak cek komentarnya. Yang komentarnya bagus, nilainya besar. Jadi untuk materi yang sekarang adalah hakim dan saksi. Itu sudah ada di semua ya, disimak ya. Nah, kan kalian juga komentar. Apa sih hakim? Ada yang bisa tahu apa hakim? Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan
dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Oke, bagus. Seorang hakim itu perannya penting ya, penting sekali memutuskan segala macam sesuatu dengan adil. Jadi kalau kamu lagi diputus ya, maka datanya kan kemudian setelah hakim ada apa? Saksi. Ada yang bisa menjelaskan saksi? Ada yang sudah masuk ke simak kan ada salah saksi? Saya Pak. Ya, lanjut. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Untuk materi hari ini juga kan sudah bisa memahami karena sudah masuk ke simak ya. Maka Bapak beri waktu kalian untuk menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kalian silakan berdiskusi, berdebat, saling memberikan argumen yang bagus, argumen yang baik, argumen yang ilmiah. Bapak beri waktu 2 menit ya. 2 menit cukup untuk membuat kelompok. Oke, kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Silakan. Sebelum mulai perdebatannya, mari kita baca bismillah dulu supaya lancar. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak. Sekarang kan zaman milenial, banyak wanita-wanita yang menjadi seorang pemimpin. Nah, boleh tidak perempuan menjadi hakim menurut pandangan Islam? Boleh tidak perempuan ya? Hakim itu kan tadi kan pertanyaannya perempuan boleh nggak jadi hakim? Nah, pada dasarnya Allah memandang sama antara laki-laki dan perempuan. Hanya satu yang membedakan, yaitu derajat ketakwaan individu. Tetapi terdapat beberapa persoalan yang menjadi perhatian para ulama terkait dengan peran dan kiprah perempuan di ranah publik. Berarti boleh tidak perempuan menjadi seorang hakim? Boleh. Jadi meskipun kalian perempuan nih, bukan wanita, perempuan, nanti setelah selesai dari MH sampai silakan kalian mendaftarkan diri menjadi advokat, hakim, atau kalian bisa mengisi ke fungsi-fungsi ke negara yang lain. Ya, jadi apa saja lah. Jadi bukan hanya sekedar kamu itu perempuan, hanya bisanya memasak, mencuci, melahirkan, dan juga yang lainnya. Tapi perempuan juga sekarang sudah bisa berperan dalam hal apapun, termasuk adalah menjadi seorang hakim. Mereka juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran ilmiah untuk memutuskan sebuah putusan. Ini nyatanya adalah kalian bisa memutuskan putusan yang baik, yang ilmiah, yang Islam untuk menjadi rujukan hubungan tangga. Oke, bagus ya. Oke. Dalam peradilan sekarang, hukum itu banyak yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Ya. Jadi dalam peradilan Indonesia masih belum bisa menerapkan asas-asas peradilan. Pertanyaannya, apakah kepastian hukum, manfaat hukum, dan wujud hukum bisa ditetapkan dalam peradilan? Manfaat, kemudian atau asas-asas hukum. Siapa yang bisa menjawab? Ya, terus. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bapak tambahin ya. Jadi ada 3 asas. Pertama adalah manfaat, kemudian wujud, yang ketiga adalah apa satu lagi? Putusan. Kepastian ya, kepastian, manfaat dan juga wujud. Kepastian hukum itu bagaimana? Harus mengikat supaya tidak ada lagi orang yang menyalahi hukum, orang yang menjadi kriminal,
orang yang menjadi jahat pasti ada undang-undangnya. Yang jahat masuk penjara, yang bagi tidak, intinya ya. Kemudian juga ada manfaat. Yang kedua nih asas adalah manfaat. Manfaat itu adalah bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa merasakan, kamu juga bisa merasakan, kalian juga bisa merasakan. Dengan apa? Dengan adanya aman di dalam masyarakat, dan ada payung hukum, ada kepastian hukum. Dirasakan juga oleh yang pernah melakukan hukum. Misal dihukum berapa tahun, mencuri ayam misal 2 tahun berapa bulan, kemudian tidak, kan bisa dirasakan oleh mereka. Supaya apa? Manfaatnya itu mereka tidak mau melakukan lagi. Yang terakhir adalah wujud hukum. Ada wujudnya, ada hukumannya, ada sanksinya, ada dendanya, ada apa lagi? Ya, segala macam sesuatu yang supaya bagi orang lain itu akan berpikir ketika akan melakukan kejahatan, akan melakukan kerugian, akan melakukan KDRT, akan melakukan apa lagi, memutus hubungan kalian ya. Oke, bagus. Apa lagi yang bagus, lanjut. Kan sekarang kan zamannya modern gitu ya Pak. Banyak saksi-saksi yang kelihatannya itu gak bisa gitu, apa sih kayak adil gitu. Terus juga ada yang apa sih misalkan itu tuh biasanya udah zoom aja gitu kan, itu kan kurang memuaskan gitu. Nah di sini saya bakal nanya, boleh nggak sih sebenarnya saksi itu nggak datang pas waktu apa sih namanya sedang ada persidangan? Boleh tidak dalam persidangan hakim saksi itu tidak dihadirkan. Siapa yang bisa menjawab? Oh ya. Para ulama saling berselisih pendapat mengenai boleh tidaknya menghadirkan suara saksi antara pihak tergugat dan yang menggugat. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd dijelaskan, menurut sebagian ulama yang lain saksi tidak perlu didengar sama sekali. Namun menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, suara saksi perlu didengar. Alasannya agar saksi dapat memberikan kesaksian kepada penggugat mengenai hal yang diketahuinya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tentang kekuatan saksi tidak pada keadilannya. Namun menurut Imam Malik tidak pada jumlahnya. Sedangkan menurut Al-Jauzai hal itu terletak pada jumlahnya. Dan apabila seluruh saksi sama-sama adil, maka menurut Imam Malik keberadaan saksi-saksi tidak menjadi tidak terguna. Keberadaan seorang saksi yang sudah disampaikan tadi adalah mayoritas ulama wajib dinyatakan, sebab saksi adalah sebagai penentu daripada sebuah hukuman. Jadi hakim nanti akan memberikan sebuah hukuman itu berapa tahun, vonis berapa bulan, denda berapa juta, adalah melihat, mendengarkan dari seorang saksi. Saksi juga bisa meringankan. Yang tadinya harus dihukum berapa tahun penjara karena saksinya itu kuat, kemudian ada saksi ahli, kemudian juga saksinya itu betul-betul terbukti, maka nanti hukumannya bisa berkurang. Itu adalah saksi. Berarti kan sebagai penentu daripada vonisnya seorang hakim akan menjatuhkan hukuman kepada siapapun. Ya, oke, bagus ya, terima kasih. Materi hakim dan saksi kayaknya sudah masuk ke fokus ya, sudah bisa dipahami. Dari perdebatan ini Bapak minta ada yang bisa menyimpulkan materi yang disampaikan pada ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Tapi dalam bentuk Puisi untuk siapa? Bapak kan? Oke, silakan. Nah, sambil berdiri nggak apa-apa, sambil di hayati kesimpulannya. Puisi Hakim Maha Adil. Riuh kicauan burung, gemuruh sabda-sabda alam, bak peringatan kepadaku akan engkau hadir di antara dunia pepohonan. Teriang terbuai manja oleh lalu lalang angin. Jika aku mendapatkanmu, hadirmu adalah anugerah, menyentuh dada kamu. Bahu yang menentukan wujudnya pikiran tatkala aku membaringkan kepala. Dari situ aku mengejar awan. Saat itu aku mengejar matahari.
Imajinasiku melayang jauh meninggalkan. Andai benar engkau ada, andai aku benar engkau ada. Onggokan dosa telah kusiapkan untukmu, begitu intim sampai-sampai daging bernanah tak terasa. Kawan-kawanku, ladangku, impian liarku, di bawah kolong langit ini tercukupi. Sorak kemuliaan, sanjung dan isak tangis, itu milikmu, Hakim Maha Adil. Asik. Itu kesimpulannya sudah bisa dirangkai dengan sebuah puisi. Ini nanti kalau kamu ngasah bukan hanya puisi kepada seorang hakim, tapi juga bisa memberikan puisi kepada Mas Hakim. Ya, terima kasih. Ini ada sebuah video. Silakan kalian amati video ini, kemudian yang bisa memberikan analisis akan membawa perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Allah, kita bicara soal penegakan hukum. Itu bukan tujuan, tapi yang menjadi tujuan adalah hati. Maka substansi keadilan itu yang diutamakan pada soal proses hukum itu sendiri. Dalam Al-Quran, bentuk negara tidak dipastikan seperti apa, tetapi yang dipastikan adalah bahkan hakim bisa menyangkut nyawa seseorang atas nama keputusan, dan pada saat itu jadi hakim tidak mau. Kenapa? Beratnya jadi hakim. Oh, bukan menjadi hakim itu berat. Jadi hakim itu bebannya berat dan tidak kuasa semua orang itu menjadi hakim. Bahkan Rasulullah SAW pernah melukiskan bahwa mayoritas hakim itu masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, al-qudatu thalathatu, hakim itu ada 3 macam. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Jadi kalau ada 3 macam model hakim, yang 2 model ini masuk neraka. Yang 1 model yang masuk surga. Seperti apa? Rasulullah mencontohkan rajulun arafal haqqa fa mawqa bihi fa huwa fil jannah. Kalau ada hakim, dia bisa menegakkan keadilan, tahu tentang sebuah kebenaran, dan dia menetapkan keputusan yang adil dan sesuai dengan yang hak, dia masuk surga. Para tibi wajah rafil, tidak menghukumi dengan yang hak dan Siapa yang bisa menyimpulkan video yang sudah Bapak tampilkan? Ya, silakan. Hakim ada 3 macam. Yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Yang pertama, hakim yang masuk surga yaitu hakim yang bisa menegakkan keadilan. 2 sesuai dengan hukum. 3 kebenaran dan menetapkan keputusan sebuah hak. Oke, bagus. Hakim itu menurut Rasulullah SAW ada 3. 1 masuk surga, yang 2 dan 3 masuk neraka. Berarti kategori yang masuk surga adalah hakim yang betul-betul memberikan keputusan dengan benar, tanggung jawab, adil, tegas, tidak memilih siapapun. Ini adalah hakim yang pertama yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Oke. Untuk selanjutnya, silakan siapa yang bisa memberikan komentar. Ini ada sebuah gambar. Siapa? Oke. Gambar itu saksi yang disumpah. Nah, ketika seseorang yang disumpah Quran menyebutkan wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi dan Wallahi. oke, terus ya. Ya, terus ya kalian sudah bisa mengamati, sudah bisa merefleksikan materi pada hari ini. Jadi materi sudah selesai.
sudah bisa menyimpulkan, kemudian Bapak beri sebuah video, kamu bisa merefleksikannya, ya. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan LKPD ya, tapi nanti LKPD-nya adalah kalian kerjakan, disimak. Nah, silakan kalian kerjakan dengan baik, yang cepat, yang benar, ya. Kemudian nanti ada esai berjawab. Dan untuk tugas lanjutan, ya, nanti kalian setelah selesai mengerjakan LKPD ada tugas lanjutan yang ada di asrama. Ya, kelompok 1 silakan kalian membuat resume tentang peradaban Islam. Untuk kelompok 2 silakan kalian mencari hakim dari kalangan laki-laki yang ada di Indonesia. Untuk kelompok 3 kalian silakan mencari seorang hakim dari kalangan perempuan. Untuk yang 4 apa kamu? Buat biografinya Irfan Hakim aja. Irfan Hakim. Ini sepadan kamu Irfan Hakim. Ya, Bapak. Yang penting ada hubungannya dengan hakim tak? Ya, boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk hari ini cukup selesai. Beri nilai yang bagus lah. Ketua biasa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, belajar yang rajin, tetap jaga kesehatannya. Meskipun kan sudah divaksin berapa kali? 2 kali. Berarti sudah kebal ya. Sudah nggak pakai masker lagi sudah kebal. Tapi kan belum tentu ada virus-virus cinta. Terima kasih saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.